kuliah akan segera kita mulai. Pas jam 10:05. Mohon maaf ini atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wahana syukur kita atas nikmat yang diberikan berupa nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah nanti akan berkenan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, wabil khusus kaum muslimin muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk mengawali kuliah, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya mulai, saya ingin tanya, mudah-mudahan tidak ada yang mendapatkan berita yang tidak menggembirakan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Demikiankah? Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kita husnudzon lah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat kepada kita ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di awal perkuliahan dan juga akhir perkuliahan sebelum UTS, bahwa setelah UTS kita masuk untuk presentasi ya. Jadi presentasi mengenai model kepemimpinan yang nanti itu ditampilkan dalam bentuk video presentasi. Jadi nanti dipresentasikan di dalam kelas. Saya ingin tanya, apakah sudah ada yang selesai membuat video? Halo? Apakah ada yang sudah selesai membuat video? Sedikit lagi Pak, ini lagi masukin videonya. Oh, lagi masukin videonya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Elisa. Yang penting sudah berikhtiar ya. Jadi harapan saya kalau sekarang belum selesai, belum ada yang siap, saya harap mulai minggu depan, ya, pekan depan, tanpa terkecuali semuanya sudah membuat. Ya. Perkara selesai, alhamdulillah. Nanti kalau belum, tapi yang penting sudah memulai. Ya. Jadi tidak harus menunggu sampai perkuliahan selesai ya, karena nanti siapapun yang sudah selesai nanti bisa dipresentasikan di dalam kelas ya. Jadi itu nanti kita akan lihat siapa yang siap. Jadi kalau umpamanya ada beberapa topik yang berbeda, seperti contoh umpamanya yang kepemimpinan demokratis itu ada 10 orang. 10 orang itu sudah siap, nanti kita pilih siapa yang siap untuk presentasi saat itu. Nah, kemudian mungkin nanti tambah lagi 1 orang lagi. Atau kalau tidak 1 orang, tetapi nanti yang sama, memiliki topik yang sama, memiliki judul yang sama, atau memiliki model yang ditampilkan sama, maka mereka nanti akan saling melengkapi. Kemudian yang kedua, nanti kita lihat juga ada yang punya judul lain enggak, umpamanya authoritarian leadership atau kepemimpinan otoriter umpamanya. Ada berapa orang? Nanti kita pilih 1 di antaranya untuk dipresentasikan seperti itu.
Jadi nanti harapan saya di dalam perkuliahan tidak hanya satu ya yang tampil, tapi bisa 2 sampai 3 gitu. Jadi biar nanti lebih efektif gitu. Kalau bisa tampil semua lebih bagus, tapi kalaupun tidak nanti perwakilan ya. Jadi perwakilan siapa yang siap. Dan kalau umpamanya nanti ada kekurangan, yang memiliki topik yang sama itu bisa nanti memberikan tambahan masukan ya gitu. Termasuk kalau nanti dalam diskusi nanti bisa ikut menambahkan ya, ikut memberikan respon tanggapan terhadap mungkin pertanyaan, sanggahan, kritikan dari grup-grup yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi dengan demikian nanti tidak perlu harus ada ujian akhir. Jadi cukup dengan presentasi. Pak, kalau umpamanya saya tidak punya kesempatan presentasi, tapi saya topik saya sama dengan yang sudah dipresentasikan, bagaimana gitu ya? Ketika masih ada waktu nanti boleh presentasi. Tapi kalaupun tidak, yang penting nanti tetap dikirim ke saya sehingga nanti saya bisa memberikan evaluasi. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah ya. Nah, saya tanyakan sekali lagi, apakah ada yang sudah siap untuk dipresentasikan? Ya, Pak. Oh, Mas Faisal. Alkindi, Pak. Alkindi, Pak. Oh, Alkindi ya. Sudah siap, Mas ya? Ya, butuh koreksi lagi sih, Pak, dari Bapak. Cuma saya mau nampilin dulu aja. Oke, sip, bagus. Itu yang saya harapkan. Jadi kita tidak usah khawatir perlu perfect dulu, tidak apa-apa. Yang penting kita berani menampilkan, sehingga nanti dari situ kita ada masukan-masukan, dan lebih bagus seperti itu. Artinya, bagi saya yang lebih penting adalah message-nya, ya, pesannya, ya, dari apa yang dipresentasikan, dari video yang dipresentasikan. Jadi tidak semata-mata kualitas videonya dan termasuk juga presentasinya. Meskipun itu tidak bisa dinafikan. Semakin message-nya bagus, kemudian tampilannya bagus, ya pasti akan lebih perfect. Jadi seperti itu. Oke, baik, Mas. Kalau begitu, jadi mana Mas Alkindi? Mas, ya Mas Alkindi ya. Ini saya kasih kesempatan penjenengan sebagai co-host ya. Nah, sehingga nanti saudara bisa tampilkan gitu. Monggo Mas Alkindi, silahkan bisa menampilkan. Jadi nanti silahkan Anda tampilkan, bisa share screen di sini untuk dipresentasikan kepada teman-teman di kelas ini. Tafadhol. Sambil menunggu prepare-nya, jadi silahkan nanti yang lain juga kalau yang sudah siap nanti bisa memberi tanda ya, bisa raise hand atau chat nanti bahwa siap untuk presentasi. Nanti silahkan bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Oke. Alhamdulillah bisa, insya Allah. Ya, oke. Boleh, Pak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk berkuliah. Sulit harapannya seperti saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Alkindi Siregar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya kepemimpinan demokratis. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan gaya kepemimpinan demokratis tersebut, saya akan memberikan pengertian sedikit mengenai apa sih arti dari gaya kepemimpinan. Oke, gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara seorang bos, seorang pemimpin, seorang manajer itu menaungi atau memandu para anggota yang bekerja di bawah tanggung jawabnya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, gaya kepemimpinan ini tentu memiliki beberapa macam. Ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan lain sebagainya. Nah, sudah saya katakan di awal tadi, saya di sini akan membahas tentang gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan hierarki. Mengapa? Karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang membuka kesempatan yang sama besar bagi setiap anggotanya
untuk mengambil keputusan. Nah, suara dari setiap anggotanya ini juga dianggap bahkan diharapkan. Nah, saat berdiskusi, pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis ini berperan sebagai pemegang kendali ataupun pembimbing saat jalannya musyawarah. Setiap anggota itu memberikan ide atau gagasan dengan tidak ada saling menghakimi atau menjudge ide atau gagasan dari setiap masing-masing anggota. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis itu memiliki beberapa elemen-elemen inti. Yang pertama yaitu adalah pemimpin di sini mengharapkan anggotanya untuk melaporkan progres tugas yang telah mereka kerjakan kepada pemimpin. Kemudian juga mengharapkan para anggotanya itu agar dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan dari pemimpin yang terus-menerus. Kemudian juga pemimpin di sini mengharapkan anggotanya itu dapat melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri. Dan terakhir, di sini anggota juga didorong untuk berbagi gagasan dan pendapat mereka, meski pemimpin tetap yang ketok palu atas keputusan akhir. Kepemimpinan demokratis ini menuntut pembagian kekuasaan yang setara, sehingga tidak ada pihak yang akan mendominasi saat proses pengambilan keputusan. Jika pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis ini berkualitas, itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa hormat dari tiap anggotanya kepada pemimpinnya, sehingga para anggotanya itu tulus untuk berpartisipasi lebih aktif dan lebih maksimal dalam bekerja di kelompoknya. Nah, kita bisa mengambil contoh pemimpin demokratis, pemimpin dengan gaya demokratis yang terkenal dalam sejarah, yaitu adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Walaupun gaya kepemimpinan demokratis ini sering digunakan, kemudian juga banyak disukai oleh orang, itu tentu memiliki kekurangan ataupun kelemahan dalam proses kepemimpinannya. Yang pertama adalah jalan diskusi untuk mengambil keputusan akan berubah runyam jika setiap anggota kelompoknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam satu grup dengan banyak suara, bukan mustahil penyampaian ide dan pendapat akan saling tumpang tindih gaduh. Alih-alih produktif, pemimpin jadinya harus lebih aktif berperan sebagai wasit untuk menengahi setiap pihak agar semua suara dapat terdengar. Kemudian juga, saat proses pengambilan keputusan juga mungkin terhambat jika setiap anggotanya, termasuk pemimpin, tidak memiliki keterampilan problem solving yang baik. Bukannya cepat mencapai solusi, debat kusir malah semakin memperumit dan memperpanjang diskusi. Dalam beberapa kasus, anggota kelompok mungkin juga tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk memberikan kontribusi berkualitas bagi proses pengambilan keputusan. Nah, tentu kekurangan yang sudah saya bahas tadi itu dapat kita atasi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara anggota satu dengan anggota lainnya, ataupun antara para pemimpin dengan anggotanya, baik saat jam bekerja maupun di luar jam bekerja. Kemudian saat berdiskusi itu pemimpin dapat mengambil peran sebagai orang yang memfokuskan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya juga pemimpin itu harus menghormati ide atau gagasan yang disampaikan oleh para anggotanya, sehingga tidak ada anggota yang merasa tidak dianggap. Nah, baik, sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan demokrasi dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Alkindi. Saya kira bagus ya. Kita berikan aplaus untuk Mas Alkindi. Ya, jadi kita bersyukur beliau sudah mempersiapkan ya dengan baik ya, dan saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan, dipresentasikan di dalam kelas ini, termasuk juga tadi dengan diberi latar contoh-contoh praktiknya di dalam keseharian dengan tampilan video gitu. Baik, bagi teman-teman yang sama ya, memiliki judul yang sama gitu, mungkin ada tambahan, dipersilahkan. Ada tambahan, silakan.
Halo? Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan terkait dengan gaya kepemimpinan demokratis atau democratic leadership ya. Jadi dipersilahkan sebagaimana yang sudah dipresentasikan oleh Mas Alkindi tadi. Atau mungkin Mas Alkindi mau menyampaikan juga beberapa statement tambahan di dalam perkuliahan ini, dipersilahkan monggo. Monggo silakan Mas. Ya, Pak, diharapkan komentar kritik tentang presentasi tadi supaya lebih diperbaiki. Oke, baik. Saya kira itu memang nanti tujuannya seperti itu, tapi saya tadi menawarkan dulu siapa barangkali mungkin akan menambahkan dari judul yang sama ya tentang kepemimpinan demokratis. Tadi Mas Alkindi sudah memulai, sudah menampilkan. Atau sebelum nanti ada diskusi, ada komentar, ada tanggapan, ada kritikan gitu, kalau ada yang punya video yang sama atau mungkin file presentasi yang sudah siap dipresentasikan, silahkan bisa chat ke saya atau bisa raise hand, nanti saya tampilkan, maka nanti kita akan kita diskusikan bareng-bareng. Monggo silahkan. Mangga? Kalau ada silahkan. Umpami aya nu bade terang, mangga. Oke, kalau memang belum ada, saya berikan kesempatan kepada para mahasiswa yang lain yang tadi sudah melihat presentasi, diberi kesempatan untuk monggo menanggapi, memberikan kritikan, memberikan masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Halo. Iya, Pak. Silakan, monggo. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Mas Muhammad Rafli, mungkin mau bertanya atau menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Mas Alkindi, dipersilahkan, mangga. Halo? Kok pada sepi? Saya Pak. Oke, monggo. Dipersilahkan. Mungkin tadi di video itu Alkindi berbicaranya terlalu cepat gitu loh Pak. Jadi agak sekelebat gitu loh. Ya gitu Pak. Oke, baik. Mungkin ini lebih kepada presentasinya ya, jadi lebih pada presentasinya. Oke, tidak apa-apa. Masukan ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mbak. Yang lain, monggo silakan. Mungkin lebih kepada substansi materinya, mangga.
Nah, pertanyaan saya, apakah message ya atau pesan yang ingin disampaikan Mas Alkindi tadi sudah bisa sampai kepada audiens atau para pemirsa terkait dengan kepemimpinan demokratik atau kepemimpinan demokratis? Monggo silahkan, mungkin ada yang merespon atau memberikan tanggapan. Ya, Pak. Oke, monggo Mas Rian. Untuk kalau misalkan pesan yang ingin disampaikan oleh Saudara Alkindi itu sudah bisa disampaikan dengan baik, walaupun emang tadi agak seperti yang Mbak Ramadia katakan itu agak mungkin terlalu cepat, agak temponya bisa dilambatin dikit gitu. Cuma kalau misalkan untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan, kalau menurut saya sendiri itu sudah tersampaikan. Baik, Mas Rian, saya kira ini terlepas tentang style ya, karena mungkin gaya bicara memang masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada memang yang karakternya cepat. Nah, mungkin Mas Alkindi termasuk salah satu di antaranya yang artikulasinya itu cepat gitu ya. Nah, tapi saya kira kalau saya memberikan penilaian, jadi apa yang disampaikan ya, pesan yang ingin disampaikan saya kira sudah bagus, jadi sudah bisa sampai, bahkan beliau dengan jelas ya, dengan lugas, bahasa yang jelas dan lugas bisa dipahami. Nah, tentang kecepatan itu memang sangat tergantung dari style, dari pembawaan masing-masing individu gitu ya. Tapi intinya saya sepakat dengan Mas Rian bahwa apa yang disampaikan itu pesannya sudah bisa kita terima gitu ya, sudah bisa kita dapatkan gitu. Oh, sebenarnya yang namanya kepemimpinan demokratik itu lebih mengedepankan kebersamaan, lebih mengedepankan partisipasi, lebih mengedepankan kesamaan ya. Jadi kesamaan, maksudnya kesamaan itu tidak ada yang superior di situ ya. Jadi masing-masing punya andil, punya peran, punya tanggung jawab yang sama. Umpamanya seperti itu. Nah, ini saya kira sudah bagus gitu ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tidak, saya coba ingin tampilkan juga ya salah satu contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara, para mahasiswa mata kuliah kepemimpinan pendidikan kelas D yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kali kita video tentang kepemimpinan demokratis ya. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan demokratis yang meliputi pengertian, tujuan, ciri umum, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh dari penerapan kepemimpinan demokratis itu sendiri. Oke, yang pertama terkait dari pengertian kepemimpinan demokratis itu sendiri adalah gaya kepemimpinan yang mengedepankan pendapat anggotanya atau pendapat rakyatnya. Artinya, pendapat dari setiap anggota akan mendapatkan perhatian lebih oleh pemimpin, terutama dalam andil mereka untuk menentukan keputusan yang akan didaulat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan dari kepemimpinan demokratis adalah untuk mengaspirasi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak suara yang sama untuk didengar dan diperhatikan.
Adapun ciri umumnya, yang pertama adalah kekuasaan pemimpin tidak mutlak. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Ketiga, pengawas di kedua belah pihak. Empat, pemimpin dan bawahannya memikul tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk berpendapat. Kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis. Untuk yang kelebihan, pertama adalah hubungan antara anggota harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi, sehingga bawahannya akan merasa dihargai dan juga dibutuhkan perannya. Ketiga, mengembangkan daya kreatif anggota karena dapat mengajukan pendapat dan juga saran. Keempat, anggota akan merasa bersemangat karena perannya diperhatikan. Dan yang terakhir, tidak mudah lahir kubu oposisi karena antara pemimpin dan bawahan sejalan. Adapun untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama adalah proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya untuk pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelaslah berbeda. Dan yang terakhir, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ada banyak sekali negara yang menerapkan sistem kepemimpinan demokratis seperti Australia, Islandia, Finlandia, dan tak terkecuali Indonesia. Kemudian salah satu contoh penerapan sistem kepemimpinan demokratis adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk beragama. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, kita tidak memberikan tempat walaupun ada orang-orang yang melakukan, bahkan menyebarkan intoleransi di negara kita. Karena kita ini, masyarakat kita ini sudah puluhan tahun bisa hidup bersama dengan memeluk keyakinan yang beragam, yang berbeda. Dan juga kebebasan untuk menentukan hak suara. Tunda selama 30 menit sampai saat ini. Maka tersebut ada juga saringan pemeriksaan. Komisi Pemilihan Umum Palembang dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi ini dilakukan oleh PPK dan PPS dan Kecamatan dan Kelurahan di Palembang. Latihan mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara para warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dibuka dengan pemungutan suara dan 4 kali pencoblosan. Di depan TPS juga terdapat papan informasi daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada 7 orang yang bertugas sebagai panitia KPPS. Tata cara berlangsung itu mulai dari kedatangan pemilih dengan mengisi daftar pemilih hingga keluarnya pemilih dari TPS dengan celukan cinta. Dilanjutkan dengan proses penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Indonesia adalah negara yang menerapkan kepemimpinan demokratis. Misalnya, ketika pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, hingga pemilihan kepala desa. Nah, semua itu diambil dari suara rakyat. Karena slogan dari kepemimpinan demokratis itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena seorang pemimpin negara demokrasi dipilih oleh rakyatnya, sehingga rakyat tersebut haruslah mampu menilai mana yang cocok untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sedikitnya ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah.
Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga Indonesia selalu diberikan sebaik-baiknya seorang pemimpin yang pandai, cerdas, bijaksana, berwibawa, bisa memberi teladan juga bertanggung jawab. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Nah, ini tambahan ya, tambahan untuk materi. Nah, itulah salah satu contoh ya, dari Oke, jadi mohon maaf tadi masih berjalan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi itu menambahkan ya. Jadi apa yang sudah dipresentasikan Mas Alkindi, kemudian itu saya coba tampilkan dengan judul yang sama. Tentu di sini kreasi masing-masing dari narasumber gitu ya, presentator itu tentu ada mungkin beberapa perbedaan. Meskipun secara prinsip memiliki kesamaan, tetapi dalam mempresentasikan itu sangat tergantung dari style masing-masing. Nah, tetapi intinya yang paling penting adalah message-nya tadi ya. Jadi pesannya itu bisa sampai gitu. Nah, berdangkat dari contoh tadi, maka yang paling penting sesungguhnya di dalam kepemimpinan demokratik itu adalah konsistensi gitu. Konsistensi antara konsep dengan implementasi. Memang betul Indonesia menganut contoh ya kepemimpinan demokratis ini. Tetapi dalam prakteknya, meskipun tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa dia tidak suka dengan intoleransi, faktanya justru pemerintah kadang-kadang intoleransi juga gitu ya, terutama kepada kelompok-kelompok tertentu yang itu mestinya diayomi, mestinya dirangkul ya dengan cara yang baik, tetapi kemudian malah diperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini peran sebagai pemimpin nampaknya bukan demokratis lagi, tetapi dalam praktek dia adalah otoritarianis. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, dan bahkan kalau kita belajar dari konteks kepemimpinan di Indonesia, sekarang inilah kesempatannya kita belajar. Pelajaran yang sangat banyak bisa kita ambil. Toh kemarin di dalam ujian sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka belum tentu kita itu harus mengalami sendiri, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain itulah yang sering disebut dengan pengalaman. Karena yang namanya pengalaman itu belum tentu mengalami langsung, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Umpamanya orang lain berbuat kekeliruan, kita tidak harus berbuat kekeliruannya itu, tetapi kita mengambil kekeliruan yang dilakukan orang lain sehingga kita tidak perlu meniru kekeliruan itu, tetapi kita bisa sebaliknya justru melakukan kebenaran atau melakukan cara yang lain yang itu dipandang lebih tepat, lebih benar. Nah, inilah hal yang bisa kita ambil karena memang dalam praktek kalau kita kembali kepada pemerintah kita, ke Pancasila sudah mengajarkan begitu indah gitu ya, dengan 5 silanya itu yang intinya itu adalah sangat erat sekali, bahkan itu substansi dari beberapa nilai ajaran agama kita, tetapi di dalam praktek memang penyalahgunaannya sangat tinggi pada saat sekarang ini ya. Orang yang tahu hukum tidak memperlakukan hukum untuk keadilan, tetapi menempatkan hukum hanya untuk orang-orang yang memang memiliki kekuasaan. Jadi keadilan bukan menjadi tujuan utama, tetapi kemenangan di mana orang yang lebih kuat itulah yang sekarang nampak di dalam konteks kita gitu. Jadi ekonomi Indonesia tidak mengenal tidak mengenal monopoli, tapi prakteknya ekonominya monopoli dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh yang memang menjadi pelajaran. Nah, ini seorang pemimpin itu harus bisa mengambil pelajaran dari situ. Pengalaman yang ada ini hendaknya kita jadikan rujukan, kita jadikan kaca benggala atau cermin untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik sebagaimana yang dipresentasikan dalam video tadi.
ya kita bisa menerapkan 4 prinsip ya dalam kepemimpinan itu, yang itu adalah mencontoh dari sunnah para rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, tentu kepemimpinan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita itu tidak punya medium ya, tidak punya medium ya. Nah, mediumnya adalah di mana kita diberi kesempatan, maka disitulah kita mencoba mengaplikasikan, menerapkan potensi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi itu hal yang saya kira penting bagi kita ya. Nah, barangkali itu yang perlu lakukan oleh kita semuanya. Baik, mungkin ada respon tanggapan dari saudara, terutama yang memiliki judul yang sama, dipersilahkan, monggo. Mungkin mau bertanya boleh, Pak? Oh, silakan. Yeah. Kepada presentator. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya salah satu negara yang menerapkan sistem kepemimpinan demokratis Indonesia. Nah, apakah dengan diterapkannya kepemimpinan yang demokratis itu menjadikan sistem negara yang ada di Indonesia ini sudah menjadi efektif gitu, Pak? Ataukah bisa jadi nantinya sistem kepemimpinan di Indonesia ini bisa berubah menjadi yang otoriter gitu, atau malah tetap menerapkan demokratis? Mungkin demikian, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaannya ke saya atau ke Mas Alkindi dulu? Kak, kalau misalnya presentatornya bisa, silakan. Kalau enggak, baik. Ya, monggo mungkin Mas Alkindi terlebih dahulu, disilahkan untuk memberikan respon, tanggapan. Terkait tentang bagaimana Indonesia negara, menurut saya sih tetap kepada kepemimpinan demokratis. Nah, kita tahu Indonesia menggunakan kepemimpinan demokratis saja masih banyak kesalahan, kemudian kritik dari masyarakat, apalagi menggunakan otoriter itu lebih tidak masuk untuk keberagaman Indonesia saat ini. Sehingga kepemimpinan demokratis lebih cocok pada keberagaman Indonesia dari segi suku, agama, dan lain-lain. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Super sekali ya, Mas Alkindi. Saya kira jawabannya sangat bijaksana gitu ya. Ini memang layak jadi calon pemimpin ya. Nah, saya kira ini memang kearifan ini yang penting. Memang betul kalau dari sisi konsep gitu ya, demokratis ya, kepemimpinan demokratis itu sangat pas bagi Indonesia karena memang Indonesia itu adalah negara yang majemuk ya, negara yang memiliki berbagai keragaman gitu ya, yang punya prinsip berbeda-beda tapi tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi memang kalau kita melihat di dalam praktek itu ya, penyimpangan itu sekarang ini masif ya, terjadi di mana-mana, baik dari aspek hukum, dari aspek ekonomi, dari aspek politis ya, dari aspek pendidikan gitu ya. Hampir seluruh lini ya, lini kehidupan itu terjadi penyimpangan gitu ya. Yang sangat ketara adalah dalam konteks hukum ya. Hukum yang mestinya membela kepada keadilan, menegakkan keadilan, tapi faktanya di Indonesia hukum diterapkan secara tebang pilih gitu ya. Mana yang disukai meskipun itu salah tetap dilindungi gitu ya. Tapi meskipun itu menyampaikan kritikan secara benar, tetapi karena tidak disukai maka dikenakan hukum dan seterusnya, diberi sanksi dan seterusnya. Nah ini hal yang saya kira memang dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka saya sepakat dengan Mas Alkindi, sudah berusaha diterapkan aja penyimpangannya luar biasa. Sehingga memang tidak bisa lepas bahwa kepemimpinan itu ada kaitannya dengan oknum. Sebuah konsep
sebagus apapun konsep itu, tetapi kalau tidak didukung oleh kesadaran ya dari masing-masing individu untuk menegakkan konsep itu, maka itu juga akan sulit. Apalagi ketika masing-masing orang itu sudah punya kepentingan, ya, sehingga kadangkala dia lebih mementingkan kepentingannya pribadi, kepentingannya kelompok daripada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara. Bahkan yang sangat miris di telinga kita ya, di penglihatan kita bahwa sudah ada indikasi yang sangat besar bahwa seolah-olah Indonesia itu sudah digadekan. Jadi ini yang menjadi masalah gitu ya. Yang menjadi masalah besar. Oleh karena itu hal ini tidak boleh dibiarkan, mesti harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Ya cara menghentikannya adalah dengan kita saling tawasau, mengingatkan, terutama kepada pemimpin. Tapi problemnya sekarang ini tidak mudah mengingatkan. Bahkan orang-orang yang punya power sekalipun mengingatkan pemimpin yang ada di negara kita, hasilnya dampaknya justru mereka dipersekusi, difitnah ya dan seterusnya. Inilah tanda-tanda akhir zaman ya, memang di mana kepemimpinan itu tidak sekedar kita bisa mempengaruhi orang lain, tetapi yang bermain di sini sudah aspek lain, power, money gitu ya, manajemen ya, knowledge itu lebih memiliki peran yang sangat besar ya. Jadi siapa yang memiliki power yang kuat, siapa yang memiliki uang yang kuat, siapa yang memiliki manajemen yang baik ya, maka dialah yang akan menguasai gitu ya. Nah, ini tidak bisa tidak kita memang dihadapkan pada situasi itu. Yang paling penting adalah sekarang kita belajar dari situ sehingga kita tidak harus terjerumus di dalam lubang yang sama, tetapi kita bisa mencoba untuk berada di dalam satu titik yang benar ya, pada posisi yang benar. Makanya kita hendaklah selalu berdoa dengan doa yang sangat indah, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah, dan ini dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita tanamkan kepada diri kita agar kita tidak menyimpang ya, tidak terjerumus ya. Ya, terus ya kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, karena memang sekarang ini eranya ya, hal itu sudah muncul di hadapan kita semua. Sehingga kita mohon kepada Allah dikuatkan hati kita untuk memiliki keimanan yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi, pengetahuan yang memadai untuk bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Dari situ kita kemudian nanti akan bisa berada pada posisi yang benar, sehingga tidak mudah kita diombang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman yang keliru, tetapi kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berdiri dengan baik, dapat berdiri dengan tegak, memiliki prinsip yang benar dan dapat menerapkan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang penting bagi kita ya. Karena memang konsep kepemimpinan dengan berbagai macam modelnya tadi itu tidak bisa automatically langsung diterapkan begitu saja, tetapi banyak faktor yang melingkupi yang itu sangat mewarnai, sangat menentukan juga hasil akhirnya gitu ya, hasil akhir dari sebuah kepemimpinan itu. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri, akhir dari sebuah kepemimpinan adalah change ya, perubahan ya. Jadi harapan dari sebuah kepemimpinan itu adalah perubahan, karena leadership is a change gitu. Kepemimpinan itu adalah sebuah perubahan. Nah, sehingga yang paling penting kalau ada sekarang ini perubahannya negatif, maka bagaimana kita merubah menjadi positif gitu ya. Kalau sudah baik, bagaimana kita meningkatkan menjadi lebih baik. Kalau belum baik, maka bagaimana menjadikan itu sebuah sesuatu itu menjadi baik. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Barangkali itu ya, saya ikut menanggapi apa yang dipresentasikan oleh Mas Alkindi tadi kaitannya dengan model kepemimpinan demokratis. Ya. Jadi kalau hal ini masih dianggap belum puas, belum maksimal, kalau besok masih ada yang ingin menampilkan tentang democratic leadership, nanti kita bisa tunggu di dalam kesempatan pertemuan yang akan datang. Baik,
Sampai di sini mungkin ada lagi pertanyaan, dipersilahkan atau komen. Atau mungkin tanggapan terakhir dari Mas Alkindi terkait dengan presentasi hari ini. Tafadhol, monggo. Baik, kalau tidak ada, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin kuliahnya karena yang lain juga belum siap gitu. Tidak masalah, tapi saya menunggu pada pertemuan berikut nanti sudah harus siap ya. Siapapun gitu sudah menyiapkan dengan baik. Jadi nanti ketika waktunya yang satu presentasi sudah selesai, kita bisa sambung dengan presentasi yang lain dan kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang kepemimpinan itu. Saya akan lebih senang ketika konteksnya itu nanti bisa diarahkan lebih kepada educational ya, ke pendidikan ya, atau lebih kepada konteks pendidikan ya. Jadi bukan berarti kalau seperti yang sudah-sudah itu keliru, tidak, tapi itu bisa juga kita ambil dan kita terapkan dalam konteks pendidikan. Tetapi kalau mungkin ada yang membahas secara khusus kaitannya dengan kepemimpinan dalam konteks pendidikan, maka itu akan jauh lebih baik. Transformasi dalam pendidikan ya, kepemimpinan autentik dalam pendidikan, nah itu mungkin akan jauh lebih baik ya. Saya kira itu harapan saya gitu ya. Tapi kalaupun belum sampai ke sana tidak masalah, yang penting substansi message-nya tadi ya. Message-nya tadi sudah bisa sampai kepada audien, baik itu audiennya adalah sesama teman sendiri, tetapi juga bisa masyarakat secara luas, karena nanti videonya kan akan di-linkkan ke dalam YouTube gitu ya. Saya kira demikian. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, maka untuk kuliah hari ini saya kira cukup ya. Kita tidak usah pakai seluruh waktu, tetapi saya berikan kesempatan waktu yang masih tersisa dipakai untuk menyiapkan konsep, membuat narasi, membuat skenario video. Ya nggak usah panjang-panjang lah, maksimal mungkin 10 menit itu sudah sangat bagus gitu ya. Saya kira ini bisa ditindaklanjuti, bisa dipersiapkan dengan baik, dan insya Allah kita ketemu pada hari Khamis yang akan datang. Mari kita akhiri kuliah pada hari ini dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.